Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali lagi beribadah bersama-sama, kita mau muji Tuhan, kita mau bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami mau mulai akan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Tiada benar kami ragukan lagi untuk mengikutnya Yesus Tuhan kita, haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Lagu ini dikatakan bahwa tiada kami ragu lagi untuk mengikut Yesus. Bahkan rindu untuk setiap orang bisa mengenal Dia. Haleluya. Dan kita bisa melihat di sepanjang kehidupan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Kasih Tuhan itu tiada berkesudahan sampai selama-lamanya di dalam hidup kita. Haleluya.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Kasih Allah selalu baru. Setiap hari, setiap kita menjalani hari-hari berikutnya, ketika kita bangun dari tidur kita bisa merasakan bahwa kasih Allah itu selalu baru di dalam hidup kita. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya.
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap waktu, setiap hari, setiap masa Tuhan, setiap musim yang kami lewati, kami bisa merasakan Tuhan akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu Tuhan. Walau kami menghadapi setiap tantangan yang ada, kami percaya bahwa kami mampu karena bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit
tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah
kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, apa yang dikatakan lagu ini Tuhan. Meskipun orang lain kami melihat sekeliling kami Tuhan, ada yang berjatuhan, ada yang mengalami hal yang lain Tuhan. Dan meskipun kami sendiri mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan Tuhan, tapi kami bisa tetap teguh karena Engkau bersama dengan kami. Engkau menyertai hidup kami Tuhan, sehingga kami gak akan goyah. Lutut kami akan kuat untuk berdiri Tuhan, bahkan untuk berjalan terus Tuhan di dalam mengiring Engkau ya Bapa sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur akan Engkau, kami bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang memimpin, Kau yang mengurapi akan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan kami mau membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menerima akan berkat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin kita melihat tentang menemukan Tuhan atau mencari Tuhan. Saudara, ayat yang kita mau baca Amsal 8 ayat 17, tetapi saya akan membaca lebih dulu Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan. Ini kita tentang menemukan Tuhan. Bagaimana kita menemukan Tuhan? Memangnya Amsal 8 ayat 17 ini agak sulit, tetapi kita akan lihat ayat ini. Amsal 8 ayat yang ke-17. Saya membaca Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ayat judul ini saya ambil dari yang tekun mencari aku, menemukan aku, menemukan Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudara, kita akan lihat beberapa terjemahan, beberapa ayat terjemahan. Dari terjemahan baru, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun
tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Itu terjemahan baru seperti yang kita baca. Di NIV, I love those who love me, and those who seek me find me. Aku mengasihi yang mengasihi aku, dan siapa yang mencari aku akan menemukan aku. Dari King James saya buat bold, ditebalkan saudara, supaya kita bisa lihat dengan lebih lagi. Aku mengasihi mereka yang mengasihi aku. Dan mereka yang mencari aku lebih awal, early, lebih awal, akan menemukan aku. Yang cari aku lebih awal akan menemukan aku. Di dalam terjemahan Aram, aku mengasihi temanku. I love my friend. Aku mengasihi temanku. Dan siapa yang mencari aku akan menemukan aku. ILT, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan mereka yang mencari aku akan segera mendapatkan aku. Saudara, kita melihat ayat yang bagian yang pertama, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, semua rata-rata sama. Cuman Aram mengatakan I love my friend, aku mengasihi temanku. King James sama, aku mengasihi mereka yang mengasihi aku. Terjemahan yang lain juga, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku. Nah, saudara, ayat ini agak kontradiksi dengan ayat dari yang lain ya, dari 1 Yohanes. Tapi kita coba lihat dulu konteksnya. Kalau saudara perhatikan konteks dari ayat ini, maka ayat ini bicara tentang hikmat. Di dalam pasal 8 judulnya wejangan hikmat. Nah, Salomo sedang membicarakan hikmat. Kalau ayat ini pakai hikmat, kita bisa memahami ya. Hikmat akan mengasihi orang yang mengasihi hikmat. Hikmat akan mengasihi. Jadi kalau saudara mengasihi hikmat, maka hikmat itu akan mengasihi saudara. Atau pengetahuan, misalnya hikmat saya ganti pengetahuan. Pengetahuan akan mengasihi orang yang mengasihi pengetahuan. Saudara, kalau misalnya saudara mencintai pengetahuan, saudara mencintai, maka nanti pengetahuan itu akan mencintai saudara. Caranya dengan apa? Saudara jadi lebih tahu lagi. Kalau saudara mencintai hikmat, maka hikmat itu akan mencintai saudara. Itu kira-kira. Lalu hikmat di sini adalah firman. Bagaimana kalau firman? Firman akan mengasihi orang yang mengasihi firman. Ya, masih bisa ya. Jadi kalau saudara mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mencintai saudara. Aku mencintai ya misalnya aku mencintai firman, maka firman akan mencintai aku. Firman akan mengasihi orang yang mengasihi firman. Kalau saudara mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mencintai saudara. Dan saudara akan luar biasa kalau saudara dicintai oleh firman Tuhan. Sebab seluruh yang ada di dalam firman Tuhan akan saudara miliki. Karena saudara mencintai firman. Itulah sebabnya saudara mencintai firman itu penting. Nah, kalau sekarang firman itu saya ganti Tuhan. Tuhan akan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Akunya saya ganti Tuhan ya. Tuhan akan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana ayat ini? Ayat ini bisa berarti Tuhan tidak akan mengasihi kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, itu agak sulit ya saudara. Tuhan tidak mengasihi kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan kita ini memang gak bisa mencintai Tuhan kalau tidak Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi harusnya Tuhan mencintai aku, baru aku bisa mencintai Tuhan. Nah, aku mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan 1 Yohanes 4 ayat 19? Nah, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini kan kontradiksi dengan Amsal. Amsal mengatakan aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Tetapi ini katakan kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara, ya kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebab kita daging. Manusia adalah daging, saudara. Tetapi kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita mengakui waktu Tuhan bicara kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus juga dengan ragu, bisa enggak ya? Bisa enggak ya?
tapi hanya dia mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Saudara, kita bisa mencintai Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Memang Tuhan mengasihi kita. Dia telah memberikan anaknya kepada kita. Allah telah memberikan putranya kepada kita, Yesus Kristus. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita bisa mengasihi Allah. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mengasihi Allah, berbuat apapun tidak bisa. Saudara, kita hanya bisa melakukan di dalam Yesus. Nah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara, kita mengasihi Allah karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saya mengasihi Allah. Kalau tidak, saya tidak bisa mengasihi Allah. Saudara, jadi saya bisa mencintai Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dia mencintai saya dengan amat sangat. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya. Sehingga saya bisa berkata, I love you, Yesus. I love you, Jesus. Saya mengasihi engkau, Yesus. Nah, saudara, itu yang kita lihat. Jika Tuhan mengasihi kita, saudara, jika Tuhan mengasihi saudara, mengasihi, teks Ibraninya, ini kan di Amsal bahasa Ibrani, saudara. Teks Ibraninya kata mengasihi itu terus ahab. Ahab itu dari huruf alef, lalu ket, lalu huruf bet, ahab. Yang artinya, ahab itu artinya mengasihi memang. Tapi ide untuk mengasihi itu artinya dipuaskan. Jadi mengasihi itu apa sih? Mengasihi kan abstrak, saudara. Abstrak itu mengasihi. Aku mengasihi kamu itu abstrak. Tapi konkretnya apa? Ya dipenuhi, dipuaskan. Nah, jadi kalau misalnya air, saudara, gelas diisi air sampai penuh, itu dipuaskan, dipenuhi. Jadi mengasihi itu dipuaskan, dipenuhi. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya memuaskan hati Tuhan, memenuhi Tuhan dengan kasih. Saudara, kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saya, maka saya dipenuhi dan dipuaskan. Jadi kalau orang mengasihi seseorang, maka hatinya dipuaskan. Istri mengasihi suami, suami akan merasa puas dan dipuaskan. Kita tidak tahu bagaimana caranya, bukan sekedar bicara kata aku mencintai kamu, tetapi saudara, waktu kita ada saling mengasihi, keduanya saling merasa dipuaskan. Istri dipuaskan, suami dipuaskan, saudara, dengan apa? Dengan kasih yang dia berikan. Kasih dengan perbuatan. Orang Israel, di dalam Alkitab orang Yahudi, saudara, kasih itu bukan ucapan emosi, bukan mengatakan aku mengasihi, tapi kasih itu adalah perbuatan, pernyataan. Jadi tampak kasihnya itu. Nah, saudara, kalau tidak ada kasih, maka hati kita kosong. Kalau tidak ada kasih, hati kita kosong. Seorang anak yang dekat dengan ibunya mengalami kasihnya. Saudara, Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi saya. Maka saya dipenuhi dan dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saya, Dia akan memenuhi saya dengan kehadirannya. Saudara, tetapi saya harus datang kepada Tuhan. Ayat ini mengutamakan lebih dulu. Aku mengasihi Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Aku menghadap Tuhan. Dan aku dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Saudara, jadi ayat ini tidak bertentangan, cuman beda pandangan, saudara. Jadi kalau Amsal mengatakan dengan Yohanes mengatakan, saudara, beda. Nah, kalau Amsal mengatakan dia akan mengasihi, itu artinya aku datang kepadamu Tuhan. Aku datang menghampirimu Tuhan. Sebagai tanda aku mengasihi engkau dan Tuhan memenuhi saya dengan kasih-Nya. Saudara, jika Tuhan mengasihi kita, jika Tuhan mengasihi saya, maka saya akan dipenuhi dengan kehadirannya. Jika Tuhan mengasihi saudara, maka saudara akan dipenuhi oleh hadiratnya. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan tiap-tiap hari? Apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan? Apakah saudara merasakan dipenuhi oleh Tuhan?
Kalau saudara merasakan dipenuhi, maka kasih Allah telah turun pada saudara. Saudara merasakan ada kasih Allah tiap-tiap hari. Saudara, kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan kasih Allah. Kita merasakan kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang besar. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak berkesudahan. Nyanyian mengatakan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Saudara, kemudian di bagian berikutnya dari terjemahan King James, and those that seek me early shall find me. Dan mereka yang mencari aku lebih awal, mencari aku lebih awal, akan menemukan aku. Saudara, mencari lebih awal. Siapa yang mencari aku lebih awal akan menemukan aku. Siapa yang mencari aku lebih lagi. Saudara, kata mencari, kata seek, mencari, itu bahasa Ibraninya matsa, mencari. Matsa itu sebetulnya seringkali saya suka terjemahkan menemukan. Matsa itu menemukan. Tapi kata mencari di dalam ayat ini itu pakai kata matsa, menemukan. Sehingga siapa yang menemukan aku lebih awal akan menemukan aku. Memangnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lebih pas diganti kata mencari. Tapi itu matsa. Menemukan pengetahuan yang tersembunyi atau rahasia. Saudara, mencari, kita lihat itu matsa, menemukan pengetahuan yang tersembunyi atau rahasia. Saudara, kita menemukan rahasia. Kalau kita mencari Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan. Kalau kita mencari Tuhan lebih awal, maka kita akan menemukan rahasia Tuhan, saudara. Bagaimana saudara mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan lebih awal, maka kita akan menemukan rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu banyak, saudara. Rahasia Tuhan, misteri atau rahasia, saudara. Orang mengatakan menemukan rahasia Tuhan itu seperti kita merasa dipuaskan. Kadangkala saudara, kalau kita lagi menyelidiki firman atau lagi kita bersekutu dengan Tuhan, kita menemukan sesuatu yang indah atau rahasia Tuhan, kita kan kaget rasanya. Wah, rasa-rasa tersentak, saudara. Dan roh kita langsung langsung dipuaskan. Roh kita langsung enak, luar biasa. Itu seperti kita makan, menikmati rasa makanan yang wah. Makanan yang wah. Waktu dimakan, wah, rasanya mengagetkan, saudara. Enak. Nah, kalau kita bisa menemukan rahasia Tuhan, tiap-tiap kali kita menemukan rahasia Tuhan, tiap-tiap kali kita menemukan rahasia Tuhan, kita selalu dikagetkan, saudara. Rahasia Allah tersembunyi. Dan jika kita merasakannya, artinya kita menemukan. Bagaimana kita menemukan rahasia Tuhan? Kalau kita bisa merasakannya. Mencari lebih awal, saudara. Baik, kita mau mencari lebih awal. Kata lebih awal, bahasa Ibraninya sakar, itu lebih awal, saudara. Sakar. Sakar itu artinya hitam sebetulnya. Hitam atau masih gelap gitulah. Masih gelap. Masih pagi, masih gelap. Itu dini hari. Jadi kalau misalnya pagi-pagi, saudara, matahari belum terbit, itu sakar. Jadi sakar itu artinya hitam, tapi juga bisa di sini dini hari. Makanya suka diterjem di sini terjemahan early, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, ini kan diterjemahkan early, jadi lebih awal. Kadang-kadang early morning, saudara. Jadi di awal, di pagi hari. Mencari Tuhan saat pagi hari. Saat awal. Saat masih gelap. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tiap pagi dia datang, dia mencari. Dia pergi ke padang gurun, dia mencari. Sehingga menemukan. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Saudara, pagi-pagi kita harus bangun lebih awal. Saudara, itu artinya juga tidur tidak boleh terlalu malam. Sebab kalau tidur malam tidak mungkin bisa bangun pagi. Kalau tidur sampai pagi tidak mungkin bisa bangun pagi, saudara. Jadi kita lihat tidur tidak jauh malam, pagi kita bangun dengan kesegaran yang dari Tuhan.
Kita duduk di kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan. Sampai kita bisa menemukan Tuhan. Sampai kita merasakan Tuhan itu ada dekat dengan kita. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau datang kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang mau datang kepadanya. Kita datang lebih awal, saudara. Mari kita datang lebih awal. Kalau sudah datang lebih awal, itu saudara artinya saudara menginginkan sesuatu. Orang yang kalau inginkan sesuatu dia mencari lebih awal. Saudara, pada waktu ada promo dari barang, satu barang saudara bisa buku, bisa barang yang lain. Orang ngantri saudara, ngantri saudara. Waktu buku Harry Potter diluncurkan saudara, orang itu ngantri dari mana? Dari malam ngantri. Mau ditunggu dibuka saudara. Dia ngantri seperti itu. Luar biasa saudara. Orang hanya untuk mendapat buku Harry Potter saudara. Nah saudaraku, kita mendapat Tuhan, kita harus lebih awal lagi datang. Mencari. Saudara ke gereja datang lebih awal. Itu jauh lebih bagus saudara. Nah saudaraku, saya mengambil satu ilustrasi. Ada seorang raja, tiba-tiba dia berkata kepada pegawainya, dia berkata begini, kita akan ada pertemuan ya, pada hari ini, pada jam ini, pada waktu-waktu yang seperti ini, kita akan adakan pertemuan. Jam segini, kita misalnya saudara anggapnya jam 9, bisa kita akan adakan pertemuan jam 9. Nah, jam yang sudah tertentu itu, saudara. Ketika waktunya tiba, saudara, ada seorang muda, dia datang lebih awal. Dia datang lebih awal. Lalu raja itu berkata kepada anak orang ini, dia berkata, mana yang lainnya? Belum datang ya? Si orang itu mengatakan, tuanku, mereka akan datang. Mereka masih di perjalanan, sebentar lagi sampai. Lalu karena dia cuma sendiri, raja juga ada di situ. Lalu raja itu bercakap-cakap dengan orang itu. Dia ngobrol bukan soal materi yang akan dibicarakan di rapat, tidak, saudara. Dia ngobrol banyak hal, dia berbagi pikiran, dia berbagi perasaan, dia jadi ngobrol. Ngobrol yang jauh lebih erat, persahabatan lebih erat daripada saudara udah acara. Setelah banyak orang datang, lalu jamnya sudah tiba, raja itu mengatakan, baik, kita akan mulai rapat kita. Ada perbedaan saudara. Tadi berdua itu ngobrol dari perasaan, saling bagi. Tetapi pada waktu berikut, ayo kita rapat, maka raja berkedudukan sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang teman. Saudara lihat, beda. Satu sebagai rapat, satu ini beda. Nah, setelah semua lengkap, lalu raja dengan wibawanya memimpin rapat. Setiap rapat, saudara, setiap diadakan rapat, orang ini datang lebih awal. Dan raja selalu ngobrol dengan dia. Dan akhirnya raja mengungkapkan rahasia. Dia membukakan sesuatu. Dia memberikan rahasia-rahasia kepada sahabat barunya. Sehingga keduanya saling mengerti. Itu saudara lihat. Datang lebih awal dari orang itu membuat ada percakapan, ada apa yang bersifat pribadi dibandingkan dengan pada saat mereka mengadakan pertemuan. Bagaimana kita dengan Tuhan, saudara? Kalau saudara datang lebih awal, maka saudara akan mendapat ungkapan-ungkapan yang lebih indah. Kedatangan lebih awal, saudara, menunjukkan bahwa ia mencintai raja dan ia ingin melayani. Kalau kita bersikap ingin datang lebih awal, aku ingin datang lebih awal, itu saudara menunjukkan bahwa saudara ingin melayani. Sehingga raja terbuka kepadanya dan membagikan apa yang tidak dibagikan di dalam rapat. Saudara, raja menceritakan, membagikan. Saudara, maka orang itu telah mendapat rahasia. Di dalam rapat raja tidak akan bicara rahasia, tetapi dalam perhubungan pribadi itu rahasia. Itulah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Kita harus mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, yang lalu saya di ibadah hari Rabu saya mengatakan tentang Rahab, saudara. Rahab itu
seorang di dalam Alkitab disebut seorang pelacur. Tetapi dia pelacur bukan pelacur yang karena uang, tapi dia adalah seorang pelacur yang menjalankan peribadatan kepada Dewi Artemis. Dia sebagai perantara kepada Dewi Artemis, dia yang disebut dengan nama Kadosa. Dia mulai mengkhususkan diri dan dia beribadah, lalu kemudian dia juga mengorbankan dirinya, melacurkan dirinya hanya untuk Dewi Artemis. Saudara, itu yang dilakukan, itu dewa orang Kanaan ya. Nah, saudaraku, itu yang ada. Dia artinya si Rahab ini intim dengan dewa sampai melakukan hubungan-hubungan yang seperti itu. Saudaraku, kita intim dengan Tuhan, kita erat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Saudara, pada saat kita memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu yang disebut dengan kita intim dengan Tuhan. Saudara, mari kita intim dengan Tuhan, saudara, menikmati Tuhan. Nah, jadi kita lihat, saudara, penerapannya, saudara, semakin pagi kita datang kepada Tuhan, semakin kita bisa mendapat rahasia Allah, saudara. Artinya, saudara, semakin pagi kita datang, semakin banyak hal yang kita bisa lebih lama lagi duduk di kaki Tuhan. Karena kalau udah agak siang, kita harus mengerjakan pekerjaan yang lain, dan kita bisa intim dengan Tuhan, dan Tuhan akan terbuka dengan kita, saudara. Pagi kita bangun, kita boleh mencari Tuhan. Saudara, ini adalah bentuk ekspresi kita untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara diwawancarai, saudara mau kerja di satu perusahaan dan saudara mau diwawancarai, datanglah jangan terlambat, datanglah lebih awal. Karena kalau saudara datang lebih awal, dianggap saudara ada minat untuk masuk di situ. Tapi kalau saudara datangnya ngepas, saudara dianggap tidak ada minat. Itu biasanya ada hal itu, ada ketertarikan. Datang tepat itu, saudara, baik, tetapi lebih awal, jauh lebih baik. Nah, saudara, kita akan menemukan banyak hal. Nah, ayat Amsal ini mengatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Itu artinya, saudara, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memenuhi kita dengan kepuasan, sehingga kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan, kita disegarkan oleh Tuhan. Lalu kita datang lebih awal, maka saudara akan menemukan rahasia-rahasia yang ada. Sebab pada saat lebih awal kita datang, sama seperti kisah ilustrasi seorang raja, dia akan cerita dari perasaan, dari pikiran, dari semua. Tetapi pada waktu saudara rapat, beda lagi. Pada saat saudara datang hubungan pribadi, ibadah adalah datang secara umum. Tetapi hubungan pribadi saudara dengan Tuhan itu indah. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus lebih daripada saat kita beribadah, saudara. Kita bisa menemukan dengan Tuhan persekutuan yang indah secara pribadi. Saudara, kita menemukan dan saudara datang ke rumah Tuhan dengan membawa rahasia dari Allah. Sudah, datanglah kepada Tuhan lebih awal. Baik di dalam gereja, baik di dalam apapun, datanglah lebih awal. Maka saudara akan mendapat rahasia Allah, misteri Allah yang memuaskan saudara. Sehingga saudara mengatakan, aku mendapatkan semua ini. Puji Tuhan, saudara. Saudara, hari ini kita lihat Ulangan 31 ayat 18. Ulangan 31 ayat yang ke-18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Saudara, ayat ini mengatakan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan menyembunyikan. Tadi kita bilang mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Sekarang ayat ini Tuhan menyembunyikan wajahnya sebab orang Israel telah berbuat jahat. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Saudara, dia menyembunyikan wajahnya. Menyembunyikan wajah itu adalah perasaan Tuhan waktu dia melihat kondisi orang Yahudi yang meninggalkan Tuhan, dia menyembah kepada dewa-dewa lain, lalu Tuhan, ya sudah, Tuhan menyembunyikan. Saudara, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Saudara, mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Sebab tidak ada orang yang mencari Tuhan. Orang mencari dewa-dewa. Orang mencari keinginannya sendiri.
Orang mencari pekerjaannya sendiri. Orang sibuk dengan pekerjaannya. Orang sibuk dengan studinya. Orang sibuk dengan segala macam. Dan tidak mencari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyembunyikan wajahnya. Saudara, kalau Tuhan ada, saudara, saudara, kalau saudara mau mencari Tuhan, maka saudara akan menemukannya. Karena Tuhan tidak menyembunyikannya. Seorang anak kecil sedang bermain petak umpet. Dia main petak umpet, lalu kemudian dia itu bersembunyi di satu tempat. Saudara, sudah sekian lama anak itu nangis di tempat persembunyian, dia nangis. Terus satu bapak datang, kenapa kamu nangis, nak? Aku ini bersembunyi, tapi temanku tidak cari aku. Temanku tidak cari aku. Jadi aku sendirian, aku sembunyi. Dia sambil nangis. Saudara, iya, bayangan si anak kecil ini adalah kesukaannya apa, saudara, si anak kecil itu? Kalau ditemukan. Jadi waktu si anak kecil itu sembunyi, temannya itu nyari mana-mana. Waktu ketahuan, nah, lo si anaknya akan teriak, wah, hore, dia tuh akan teriak begitu, saudara. Nah, dia, wah, sudah. Terus mereka lari-lari, saudara, barengan. Itu yang ada di pikiran si anak. Jadi waktu dia sembunyi, anak itu mengatakan, di mana ya? Ketemu. Nah, ini. Lalu saudara, mereka itu akan bersorak. Lalu kemudian ketawa lari-lari. Tetapi sekian lama tidak ada itu. Momen itu diinginin oleh si anak gadis ini. Dia ingin bersorak, dia tunggu, kok nggak ada. Nggak ada seperti itu. Akhirnya dia nangis. Dia nangis terus, sedih, dia nangis. Kenapa temanku nggak cari aku? Kenapa temanku nggak mencari aku? Saudara, apakah seperti itu? Hati Tuhan sedih karena umatnya nggak mencari dia. Karena Tuhan ingin momen seperti itu. Waktu kita menemukan Tuhan, Tuhan mengatakan, dah, kita ketemu. Tapi umatnya membiarkan, dia dibiarkan, saudara. Jadi ya sudah, sembunyi, dia tinggal pergi begitu saja. Kadang-kadang saudara ada yang bermain seperti itu. Waktu bermain si anak itu sembunyi, nggak dicari, ditinggal pulang, saudara. Maka dia sedih. Tuhan menyembunyikan wajahnya sebab tidak ada satu orang pun yang mencari dia. Dulu menyembunyikan wajahnya. Seorang raja, saudara, kalau nangis, dia tidak akan di depan rakyatnya. Dia akan masuk ke kamar, lalu kemudian dia menangis dengan sedih di kamar itu. Kalau saudara baca Kejadian 43 ayat 30 sampai 31, itu juga yang dilakukan oleh Yusuf. 43 ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sudah lihat, Yusuf masuk ke dalam kamar dan dia menangis. Dia nggak mau kelihatan, baik kepada orang Mesir maupun kepada yang lain. Dia masuk, dia belum mau. Seorang raja seringkali begitu, dia menyembunyikan diri karena sedih. Apakah Tuhan menyembunyikan diri karena dia marah sehingga dia mengatakan, ya udah, aku juga pergi. Kamu tidak mau menyembah aku, ya sudah, aku tinggal pergi. Tuhannya marah, dia menyembunyikan, dicari gak mau, gak ketemu. Tidak, saudara. Tuhan sedih, kenapa mereka tidak mencari Tuhan? Tuhan menyembunyikan wajahnya karena sedih melihat kejahatan orang Israel yang tidak mencari Tuhan. Kejahatan adalah mereka mencari dewa-dewa lain. Kejahatannya adalah mereka mencari dewa-dewa lain, mengisi hidupnya dengan dewa lain. Kalau kita mengisi hidupnya dengan dewa-dewa lain, maka Tuhan sedih, saudara. Tuhan sedih. Tuhan ingin kita mencari Dia. Mencari Dia, saudara. Temukan Dia. Dia sedang bersembunyi, saudara. Temukan Dia. Dan katakan, Tuhan, aku mencari Engkau. Saudara, aku mencari Engkau. Saudara, kalau seorang anak bersembunyi yang tadi saya katakan, saudara, waktu bermain petak umpet dulu masih saudara kecil, mungkin saudara manggil, mungkin seorang anak itu dia mengatakan, saudara panggil nama anaknya, hei,
namanya Adam. Adam. Wah, dia cari lagi. Di mana, saudara? Dia akan cari di tempat sini, nggak ada. Cari tempat sini, nggak ada. Lorong ini nggak ada. Dia cari semua sampai ketemu. Itu mencari, saudara. Tidak mengatakan, ya udahlah, biarin aja. Nanti juga dia muncul sendiri. Tidak, saudara. Sebab pada waktu kita mencari, Tuhan antusias, debar-debar. Ketemu ya, ditemukan. Sampai saat ketemu Tuhan mengatakan, kita ketemu. Dan pertemuan itu sangat indah, saudara. Kenapa kita tidak mau mencari dia? Tuhan menyembunyikan wajahnya karena dia ingin saudara mencari. Saudara, dalam teks Ibrani ada 2 kata menyembunyikan. Jadi kalau saudara baca teks Ibrani, yang di dalam Ulangan itu ada 2 kata menyembunyikan. Tapi kalau di dalam teks Indonesia tidak ada, ya, cuma satu. Satu dalam bentuk finit, satu bentuk infinitif. Kalau bentuk finit dan infinitif digabung, itu artinya pasti atau sungguh-sungguh. Itu artinya benar-benar Tuhan menyembunyikan diri. Benar-benar Tuhan menyembunyikan dirinya. Dia Tuhan menyembunyikan dirinya di tempat persembunyiannya. Kita harus cari. Siapa yang mau cari Tuhan? Siapa yang mau cari Tuhan? Bagaimana mencarinya? Apakah saudara mau mencari Tuhan? Mari saudara, kita cari Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mencari Engkau, Tuhan. Tuhan, aku mencarimu. Maka Tuhan akan bisa ditemui. Tuhan itu baik, saudara. Carilah Tuhan. Mazmur 30 ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selamanya. Mazmur 30 ayat 8. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Saudara, Daud mengatakan, ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, Daud terkejut, kaget. Kenapa? Lalu Daud mencari, sebab Daud tidak ingin Tuhan jauh darinya. Mengapa Tuhan bersembunyi, saudara? Apakah karena ia ingin kita mencarinya? Ya. Apakah karena hatinya sudah hancur oleh kejahatan manusia? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ingin menemukan momen. Seperti anak yang tadi saya katakan, waktu dicari, dia kaget, saudara. Tuhan ingin kita menemukan dan Tuhan ingin kita menemukan. Dan saudara akan bertemu dengan Tuhan. Maka saudara akan jadi bersorak bersama-sama dengan dia indah. Saudara, itu yang lihat, cari. Sekarang saya mau lihat Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawan. Saudara, ini adalah Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya. Dia menggembalakan dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya. Saudara, kita lihat, gembala, seperti gembala. Saudara, gembala dalam ayat ini adalah ra'ah, itu gembala. Gembala adalah ra'ah. Ra'ah yang artinya menggembalakan. Ra'ah artinya menggembalakan, memberi makan, menggembalakan, memberi makan. Saudara, jadi ketika Tuhan bilang, gembalakan dombaku, artinya memberilah makan. Menggembalakan itu artinya memberi makan. Menggembalakan itu artinya saudara memelihara. Jadi kalau Tuhan menyuruh gembalakan, maka Tuhan artinya menyuruh memberi makan. Kalau Tuhan menyuruh saya menggembalakan, itu artinya Tuhan menyuruh saya memberi makan kawanan domba. Memberi makan, saudara. Ra'ah artinya menggembalakan atau melihat,
tapi mempunyai arti bergairah untuk memberi makan. Ra'ah itu artinya gembala, saudara. Kalau di Mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Gembala Roy itu juga ra'ah. Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara, ra'ah itu artinya semangat atau bergairah untuk memberi makan. Jadi seorang gembala harus bergairah memberi makan. Bergairah, bersemangat dia untuk menggembalakan. Bergairah. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan bergairah dalam mengembalakan kita. Tuhan bergairah dan dia semangat untuk mengembalakan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya baik kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam jalan-jalan yang Tuhan ingin. Tuhan adalah gembalaku. Artinya Tuhan bergairah, semangat untuk menggembalakan, semangat saudara untuk memberi makan. Tuhan adalah gembalaku. Nah, gembala yang baik memberikan nyawa untuk dombanya. Saudara, gembala yang baik memberikan nyawa. Ini artinya memperhatikan secara penuh. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kata sahabat-sahabat ini memangnya itu pileo itu kasih, atau ini juga berhubungan dengan sahabat. Tetapi saudara, kata ra'ah yang diterima gembala itu juga bisa berarti sahabat. Sehingga kalau saudara mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu juga artinya Tuhan adalah sahabatku. Tuhan yang memberi aku makan, Tuhan yang memberikan aku segalanya. Dia yang adalah pemelihara, saudara. Ra'ah artinya teman sejati. Jadi gembala adalah teman. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah sahabat kita. Kita adalah dombanya, saudara. Jadi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kita. Nah, kita lihat perbedaan, saudara, perbedaan pemahaman agama Kristen dengan agama lain, saudara. Agama-agama lain, saudara, mereka beribadah dengan sungguh, beribadah dengan serius. Bahkan saya baca ada ibadah yang mereka lakukan sampai menjedotkan kepalanya ke tembok sampai keluar darah. Itu sebagai tanda dia itu betul-betul sungguh-sungguh ibadah, saudara. Sungguh-sungguh ibadah sampai dia melakukan ibadah seperti itu. Terus kepalanya dihantam, saudara. Itu yang ada. Kenapa mereka ibadah seperti itu? Kenapa mereka ibadah sampai istilahnya kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja, mereka mengambil pisau menoreh-noreh sehingga badannya itu pada luka. Itu sistem peribadatan supaya Tuhannya tidak marah. Mereka beribadah, saudara, karena supaya Tuhannya tidak marah, Tuhannya tidak murka, supaya tidak dikutuk. Itu kira-kira mereka beribadah supaya tidak masuk neraka, supaya tidak dikutuk, supaya tidak dihukum, supaya tidak dimurkai. Itulah sebabnya mereka beribadah dengan takut. Mereka beribadah. Tapi orang Kristen bukan begitu. Orang Kristen beribadah melayani Tuhan bukan karena supaya tidak dimurkai Tuhan, tetapi karena mengasihi Tuhan. Kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut dimurkai Tuhan. Kita bangun pagi-pagi untuk berdoa lebih awal. Kita, saudara, datang kepada Tuhan sungguh, saudara, mencari Tuhan bukan karena supaya tidak dimurkai Tuhan, tetapi karena kita mencintai Tuhan. Ada orang seperti itu memang, saudara. Karena aku taat, karena nanti kalau nggak taat aku dihukum. Maka seperti seorang bawa hukuman, aku taat karena supaya aku tidak dihukum. Tapi Kristen bukan begitu. Kristen aku taat karena aku mencintai. Karena aku mengasihi hukum itu. Karena aku mengasihi Tuhanku. Ini yang ada, saudara. Kita melayani karena pengorbanan Tuhan bagi kita. Kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia. Aku mengasihi Tuhan, aku mencari Tuhan, aku menghubungkan dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Kristus
karena cinta. Jadi kekristenan, saudara datang ibadah tiap minggu. Saudara datang ibadah untuk dengar firman. Saudara datang ibadah untuk menyanyi, memuji Tuhan. Bukan karena saudara takut dihukum. Karena Tuhan tidak menghukum demikian. Tetapi karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, kita mengasihi Tuhan. Hanya di Kristen kita mengalami hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Indah, saudara. Itu yang ada. Di sini ada kata domba. Saudara, gembala itu menggendong domba itu. Domba. Di dalam Alkitab, bahasa Ibrani ada banyak kata domba. Ada kata kebes, ada kata-kata yang lain, ada banyak. Tetapi di ayat yang ada di Yesaya yang kita baca ini, saudara, kata domba itu ditulis tela. Itu ditulis kata tela, saudara. Tet lalu lamet, kalau saya tulis Ibraninya, saudara, itu kata tela. Tela itu, saudara, cuma ada sekali di dalam Alkitab, kata tela. Nah, itu yang ada, sehingga kita sulit untuk melihat artinya. Pada waktu kita lihat, dicek di kamus-kamus lain, di pengertian yang lain, tela itu bisa mempunyai arti cacat atau bernoda atau luka, yang luka kena luka, saudara. Jadi saudara, kalau begitu, gembala ini dia menggendong domba yang luka, domba yang lemah, domba yang cacat. Itu yang dikasih makan oleh si gembala. Domba yang luka, domba yang lemah. Ada banyak jemaat Tuhan mungkin yang mengalami luka. Luka. Saudara, kita ada Tuhan yang membebat saudara supaya saudara tidak luka lagi. Nah, saudaraku, jangan dibiarkan luka itu tidak kering. Biarkan luka itu ada. Nah, sekarang domba yang cacat itu gembala itu pegang, saudara, lalu dia memberi makan. Domba itu makan dari tangan tuannya. Yesus adalah gembala itu, saudara. Di Talmud dikatakan, Talmud itu tradisi orang Yahudi. Orang kaya berdoa hanya sekali untuk hartanya. Dia berkata, Tuhan, beri aku kepadaku kekayaan, beri aku harta. Lalu kemudian Tuhan memberi dia harta. Nah, lalu kemudian saudara, dan dia tidak berdoa lagi, dia datang tiap hari ke bank untuk mengambil duit. Saudara, dia berdoa sekali, orang kaya berdoa sekali kepada Tuhan, lalu kemudian dia bolak-balik pergi ke bank mengambil uang. Tapi orang miskin, orang gak punya, berdoa tiap hari minta kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku lemah, aku cacat, aku tidak bisa apa-apa. Dan dia berdoa, dia minta kepada Tuhan tiap kali. Saudara, kita orang lemah. Kalau saudara sadar, saudara orang lemah. Kalau saudara sadar, saudara orang tidak berdaya. Kalau saudara sadar bahwa saudara orang yang tidak mampu, maka saudara akan tiap hari datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara merasa diri saudara orang hebat dan mampu dan semua, saudara pasti tidak akan datang kepada Tuhan, karena saudara akan melakukan dengan diri sendiri. Sekarang apakah saudara merasa mampu atau tidak? Kalau saudara merasa tidak mampu, tiap hari tidak mampu, maka tiap hari saudara harus datang kepada Tuhan. Tuhan, tiap hari Tuhan, seperti seorang domba, ya, anak domba yang cacat, yang tidak bisa apa-apa, sehingga si gembalanya merawat dengan lebih dekat lagi. Dia datang dan dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa. Saudara yang tidak punya apa-apa, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak berdaya. Saudara, mengapa Tuhan mengirim mana setiap hari? Bukankah Tuhan bisa mengirim mana langsung? Misalnya dia mengirim mana sekian banyak ini untuk jatah 1 minggu. Tidak, saudara. Tidak. Ada orang mungkin mengambil lebih, mana itu jadi busuk. Dia mungkin mengambil, aku mau simpen buat besok, mananya itu busuk. Tuhan tetap minta setiap hari, kecuali hari Sabat, sudah. Tuh boleh 2 kali. Setiap hari. Mengapa? Harus setiap hari. Supaya setiap hari orang Israel berharap kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan dia berharap kepada Tuhan.
Saudara, setiap hari kita harus berharap kepada Tuhan. Saudara bukan orang yang kuat. Saya bukan orang kuat, kita orang yang lemah. Kita yang harus setiap hari datang kepada Tuhan. Aku berharap kepadamu. Tuhan, aku berharap kepadamu. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku lemah, Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Jika saudara adalah tela. Tela artinya domba yang terluka. Maka Tuhan akan menggendong saudara setiap hari. Dan memberi asupan makanan supaya kuat. Kalau saudara tela, maka Tuhan akan menggendong. Tuhan adalah gembala. Dia memperhatikan dan mengasihi Tuhan. Kita cari Tuhan tiap hari, saudara. Orang yang tidak mencari Tuhan tiap hari adalah orang yang merasa dirinya kuat. Orang yang saudara, yang membuat Tuhan menyembunyikan dirinya. Itu membuat Tuhan jadi sedih. Kita cari kepada Tuhan. Tuhan, aku cari Engkau. Aku carimu, Tuhan. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan ditemui, saudara. Ayat yang pertama saya baca dalam Yesaya 55. Carilah Tuhan, maka dia akan bisa ditemui. Saya baca sekali lagi Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan, saudara, maka ia diketemukan. Saudara, kita akan nyanyi satu nyanyian. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hari yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan, berkekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita nyanyi sekali lagi, saudara, sama-sama. Cari wajah, kita cari wajah Tuhan, saudara. Temukan kasih, saudara, kita temukan Dia. Tuhan tidak jauh dari saudara, dariku. Ku panggil namamu Tuhan, Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabannya. Dengar jawabmu, Tuhan selalu mendengar seruan hati kita. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan. Kasih dan sayang,
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Roh Kudus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami ingin mencari Engkau ya Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di sorga, terima kasih buat semua yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara kepada kami. Biar kami boleh mencari Engkau, menemukan wajah-Mu tiap-tiap kali Tuhan. Temukan kami Tuhan, Tuhan. Biar kami boleh menikmati Engkau. Bapa, puaskan kami dengan hadirat-Mu, dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara selalu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu. Berkati Tuhan dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Tuhan menyertai. Bapa, Engkau pimpin Tuhan jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, ya oh. Menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, amin. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua.